Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sulistiawati selaku Kepala Sekolah TKIT Mutiara Hati Jabar, kepada Bu Guru Undangan dari TK Pertiwi yaitu Bu Sri Zeti SPD, Bu Ilmi SPD dan Bu Ilkesdi SPD yang saya hormati, dan kepada rekan-rekan guru KPTKIT yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga pada siang hari ini, tepatnya hari Selasa ya, tanggal 20 Agustus tahun 2024, kita bisa berkumpul di kelas A1 dalam acara budaya diseminasi disiplin positif dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Baiklah, demi kelancaran kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang kedua adalah sambutan dari Bu Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya teman-teman. Alhamdulillah di kesempatan siang kita akan ngobrol banyak tentang budaya positif, tentang disiplin positif, budaya diseminasi, dengan harapan anak-anak kita akan memiliki sebuah dorongan dalam dirinya sehingga itu merupakan kesadaran diri gitu ya, sehingga nanti keawetannya, tahan lamanya sebuah karakter akan lebih bagus, kemudian menjadikan hasil belajar yang lebih meningkat pada karakter. Oke, jadi semoga dengan ini nanti anak-anak lahir karakter-karakter dari kesadaran diri ya, bukan karena reward semata, bukan karena hal yang lain ya, tapi dari dorongan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Kepala yang telah memberikan sambutan. Baik, acara selanjutnya adalah langsung saja, yaitu diseminasi modul 1T4 budaya positif di sekolah. Ya, kehadiran Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anaknya, agar dapat memperbaiki lampunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak ini, KHD mengibaratkan peran pendidik diibaratkan seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak optimal. Next. Ya, ini ada kalimat pemantik, apa itu disiplin? Ada yang mau menjawab apa itu disiplin?
Oh iya, betul ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau menjawab apa itu disiplin, Bu Yuni? aturan yang harus dilakukan. Betul, iya. Betul sekali. Ada lagi mungkin? Sudah ya. Disiplin adalah tata tertib atau teratur dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin positif itu sifatnya tidak harus dengan memberi hukuman. Next. Ini ada kalimat pemantik lagi, setuju apa tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju karena hukuman positif anak menjadi baik untuk disiplin. Oke, setuju ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah. Setuju. Oh, setuju. Hukuman positif anak menjadi baik untuk disiplin. Oh ya. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Iya, benar sekali. Iya, betul sekali ya. Iya, kita akan memilih yang nomor 3. Karena memberikan penghargaan dengan itu dapat meningkatkan motivasi anak. Anak akan terbangun dari motivasi internal anak. Kalau yang nomor 1 itu nanti kalau sudah misalnya udah mentok dan mentok gak ada pilihan yang lain, itu baru diterapkan. Tapi kita usahakan kita memilih langkah yang nomor 3, yaitu memberikan penghargaan dapat memotivasi anak. Misalnya kamu hebat, kamu pintar, ya kita berikan tepuk hebat, 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 hebat. Itu anak sudah senang sekali dan akan menceritakan ke orang tuanya. Next. Apa itu disiplin? Menurut Diana Gosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Dengan kata lain, disiplin positif merupakan upaya mempelajari cara mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan motivasi intrinsik. Next. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro, mardika iku jarwanya nora mung lepasing pangreh ing uga kuat kuwasa amandiri priyangga, yang artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita harus bisa memerintah diri kita sendiri agar bisa disiplin. Contohnya mungkin kalau guru mungkin saya diri saya sendiri disiplin akan datang tepat waktu seperti itu. Ya, next. Nah, sekarang kita pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, universal itu apa sih artinya, Bu? Yang umum ya. Berarti yang sudah disepakati gitu ya, disepakati bersama gitu umum. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dr. William Glasser menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan Diana Gosen pada tahun 98 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapatkan tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, ya ibu-ibu. Mari kita nyanyi profil pelajar Sila. Sudah hafal ya Bu ya? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, kita sekarang merdeka
yang kita tuju adalah profil pelajar Pancasila. Next. Nah, sekarang kita mau ke permainan. Permainannya namanya coba buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda menghafalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepala Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka. Monggo di sama sampingnya atau belakangnya. Ya. Coba. Ada yang tugas mengepal, ada yang tugas untuk menghardik, mengintimidasi atau merayu, boleh memarahi, bebas. Iya. Siapa? Oke. Sama. Oke. Ngerayu ya, boleh. Siapa yang bertugas? Bu suka ngitik-ngitik Bu, adik, rasanya geli, terus nggak sadar tangannya buka gitu. Nah, di sini tadi udah berhasil membuka, alasannya apa tadi? Nggak mau dibuka. Oh, nggak mau dibuka. Nggak mau. Berarti nggak mau ya? Iya. Berarti nggak mau dibuka, berarti punya alasannya Bu ya. Alasannya karena apa? Ingin apa Bu? Ingin apa? Mempertahankan yang kemauan kita. Oh iya. Betul sekali. Itulah diibaratkan bila seseorang sudah mempunyai motivasi internal, dia akan mempertahankan apa yang dimilikinya walaupun apapun godaan dari luar itu apa ya? Istilahnya menggoda dia karena dia tidak tergoda karena sudah memiliki motivasi internal. Oke, lanjut next. Ada teori motivasi menurut Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1, menghindari hukuman, ini bersifat eksternal. Yang kedua, mendapat penghargaan, bersifat eksternal. Yang ketiga adalah menghargai diri sendiri, yang berarti dia bersifat internal. Ini yang selanjutnya adalah teori kontrol. Pada dasarnya kita dapat memaksa. Kita tidak dapat memaksa atau mengontrol orang lain untuk berbuat sesuatu. Jikalau orang lain itu memilih untuk melakukannya, bukan berarti kita mengontrol perilakunya. Hal demikian terjadi karena dia sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol, seperti itu. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa semua penguatan positif atau rujukan efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini miskonsepsi ya Bun, ini berarti ini tidak betul. Ya, next. Dr. William Glaser melalui choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang perlu diluruskan adalah kontrol. 1.
Guru mengontrol murid, sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau, harus ada dorongan sendiri dari diri murid. Yang kedua, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semisal, bujukan dan nasihat-nasihat jika terlalu dalam murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. 3. Kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalaupun itu harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya, dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri atau down. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Hal tersebut terjadi karena murid memiliki untuk mengizinkan dirinya dikontrol guru menggunakan bentuk kontrol karena menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Penguatan next. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Hukuman biasanya bersifat memaksa dan menyakitkan bagi seseorang. Hukuman dapat membuat seseorang tidak nyaman dan cenderung tidak efektif untuk jangka panjang. Dengan hukuman menjadikan seseorang membenci terhadap peraturan. Konsekuensi merupakan sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensi juga dapat membuat seseorang tidak nyaman dan hanya efektif dalam jangka waktu pendek saja. Dengan konsekuensi menjadikan seseorang menghormati peraturan. Penghargaan merupakan cara mengontrol perilaku seseorang, namun hanya efektif dalam jangka waktu pendek saja. Seseorang menjadi bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi jika tidak adanya penghargaan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi merupakan cara mengontrol perilaku seseorang yang efektif dalam jangka waktu panjang. Nah, ini kita sekarang sampai di kebutuhan dasar manusia, ibu-ibu. Kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada yang pertama itu ada kebutuhan survival atau bertahan hidup. Contohnya makan, minum, pakaian. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima adalah kebebasan. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif sehingga membuat seseorang dengan penuh kesadaran dan akan melakukan keyakinan kelas dengan rasa penuh tanggung jawab. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Contohnya kita memakai helm. Jenengan kenapa kok memakai helm Bu Dedi kalau bersepeda? Alasannya kenapa? Untuk melindungi kepala. Betul. Berarti untuk menjaga diri kita dari keselamatan ya. Karena kita yakin dengan helm itu kita akan terlindung dari bahaya. Nah, itulah contohnya keyakinan. Demikian juga kalau keyakinan kelas seperti yang sudah saya terapkan itu seperti tanggung jawab, peduli, mandiri, saling sayang, tertib, saling menghormati, itu saya terapkan di anak-anak agar mereka yakin bila mereka berbuat salah. Saya ingatkan tadi keyakinan kelas apa, kalau habis mainan apa, tanggung jawab ya dibereskan seperti itu. Next. Nah ini ada studi kasus. Ibu Juleha adalah guru wali kelas 9H.
sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Tommy, beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zuleha, apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Tommy? Nah, Tommy di sini apa Ibu? Dia itu mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal. Next. Ngerebuti bekalnya temennya. Nah, alasan Tommy karena ia melakukannya karena misalnya dia karena iseng aja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Menurut dia, ekspresi teman-temannya itu berarti dia sedang memenuhi kebutuhan yang kesenangan. Karena dia iseng temannya menggoda teman, berarti kesenangan. Yang kedua, jika alasan Tommy karena ia lapar, karena orang tuanya dan orang tua bekal makan siang, maka kebutuhan berusaha adalah memenuhi kebutuhan bertahan hidup atau survival. Jika alasan Tommy karena dia senang ketika temannya memperhatikan dia, temannya melaporkan tindakannya itu ke gurunya, memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan kita ada di 5 posisi kontrol restitusi. Jadi seorang guru itu mempunyai 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu cenderung menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, galak gitu ya Bu. Iya betul. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif dan menyalahkan orang lain. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Cenderung membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nada suara memelas, halus, sedih. Murid akan merasa bersalah, menyangkal dan berbohong. Nanti muridnya biasanya akan berbohong. Yang ketiga, guru adalah sebagai teman. Guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Di sini murid merasa senang dan akrab dengan guru. Hanya saja murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Jadi teman. Yang keempat adalah pemantau. Guru bertanggung jawab atas perilaku murid. Pemantau mengandalkan penghitungan, catatan, dan data. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Yang ke bawah yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer, guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku. Murid dapat mencari jalan keluar. Oke. Nah, mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan guru sehingga menguatkan watak atau karakter murid. Sehingga tugas guru adalah sebagai manajer ya Bu ya, untuk mencari solusi. Next. Kita sampai di segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dilakukan guru dan murid dalam menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, kita bisa begini Bu bicaranya. Ketika kita menangani anak, yang pertama kita tanyakan misalnya anak itu kan menumpahkan air, nggak sengaja. Kita begini. Nah, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Kita stabilkan identitas dulu. Yang kedua, validasi tindakan salah. Pemantiknya begini. Kamu tentu punya alasan. Mengapa tadi kamu melakukan menumpahkan air? Alasannya kenapa? Seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya seperti itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati tadi? Kalau tadi menumpahkan air berarti harus tanggung jawab dibersihkan seperti itu. Nah, kamu ingin jadi orang seperti apa? Misalnya, aku pengen jadi orang yang bertanggung jawab Bu. Misalnya seperti itu. Jadi kita sesuai urutannya ini distabilkan dulu agar anak itu
stabil ya emosinya. Yang kedua, tindakan salah itu apa tadi yang terus kita tanyakan keyakinan. Oke. Next. Langkah-langkah ini yang sudah saya lakukan, yaitu langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Ajak siswa berdiskusi tentang keyakinan kelas yang disepakati. Berikan kesempatan murid berpendapat tentang keyakinan kelas yang ingin mereka sepakati dan laksanakan. Yang ketiga adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Ya, next. Ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas: saling menghargai dan menyayangi, saling membantu dan berbagi, sopan santun dalam ucapan dan perbuatan, semangat dan percaya diri. Nah, ini adalah langsung yang selanjutnya. Ini adalah video segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan ya, ibu-ibu. Di sini juga video pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya unggah di YouTube. Nanti kalau pengen melihat atensinya hari ini matur nuwun saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Nggih, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa. Saya rekam dari
refleksi saya terhadap acara desiminasi budaya positif hari ini, saya sangat tertarik sekali dengan penerapan segitiga restitusi dan saya ingin terapkan kepada anak. Saya juga tahu kebutuhan 5 dasar manusia dan saya jadi tahu tentang apa itu disiplin positif yang harus diterapkan pada anak didik dengan cara posisi guru sebagai manajer adalah pilihan utama. Terima kasih kepada Bu Lastri yang telah memberikan ilmu kepada saya tentang desiminasi budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.